Oke, selamat malam teman-teman. Kita akan mulai perkuliahan kita. Dan kalau teman-teman tahu, ini ternyata pertemuan terakhir. Betul ya Mbak Erni, Mbak Erni? Betul ya, betul ya. Ini pertemuan terakhir kita sebelum UAS. Betul, Pak. Minggu depan udah UAS. Oh ya, udah UAS. Oke. eh kita akan masuk. Sebenarnya kemarin ternyata banyak liburnya dan saya waduh hari Kamis pas libur sudah tak kasih tugas masih siap-siap ternyata libur. Nah, pada pertemuan ini kita akan masuk ke kemarin kita banyak diskusi terkait dengan hal-hal yang memang teknis sekali yang mungkin jadi sesuatu yang dibutuhkan buat teman-teman. Nah, pada hari ini semoga mohon bisa diperhatikan untuk materi Excelnya. Saya mungkin hanya memberikan pada hari terakhir dan nanti untuk rekamannya seperti biasa saya akan upload di YouTube seperti itu. Saya akan share screen sebentar. Saya buka dulu Excel saya. Oke, share screen saya sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Sudah. Oke. Ya, Pak. Oke, ya terima kasih. Jadi prinsipnya ini saya akan live demo, artinya teman-teman bisa langsung melihat dan memastikan kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan seperti itu. Nah, ini tampilan Excel saya sudah jelaskan di beberapa waktu yang lalu soal Excel. Nah, kita langsung ke Excel prakteknya secara langsung. Nah, Excel ini memiliki sumbu X dan sumbu Y yang paling gampang. Dan kalau misalkan saya perbesar, kalau saya ada di titik ini, maka ini namanya kolom atau sel, istilahnya sel A1. Oke. Jadi Anda harus belajar untuk kolom dan baris. Jadi ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E dan seterusnya sampai pol. Terus ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi harus hafal kolom and row. Di kalau misalkan saya titik di sini, ini yang dinamakan sel D4. Kenapa diminta untuk paling tidak mengidentifikasi sel? Karena itu akan menjadi tujuan atau menjadi titik yang kita akan mau hitung atau istilahnya angka-angka mana saja yang kita hitung. Nah, saya akan langsung praktek saja supaya teman-teman bisa lebih gampang gitu ya. Misalkan ini saya pakai nomor, NIM, nama, presensi, terus harian, UTS, ini tugas saja ya, tugas, UAS. Nah, terus nilai. Oke. Mau dicontohkan berapa orang contohnya? 10 kebanyakan enggak? Cukup 10 ya? Atau Pak contohnya 100 ya? Enggak contoh itu ya. 10 aja cukup ya teman-teman ya? Iya, Pak. Ya. Karena ini saya posisi nggak lihat teman-teman, saya hanya menghadap layar Excel karena Pak. ya, yang saya bagikan adalah layar Excel saya. Jadi saya nggak bisa move atau nggak bisa lihat si Meet Anda. Nah, semoga nanti ada kerjasama yang baik. Kalau misalkan saya perlu konfirmasi, minta tolong dikonfirmasi. NIM-nya saya acak saja 321. Oh Pak, 3 ini kode analis ya. Ya kita kasih 21 0 01 221
002 221 03. Nah kalau kita mau melanjutkan, kita bisa istilahnya di drag, ini tinggal dipilih saja, tinggal kita tarik ke bawah. Nah seperti itu. Pak saya pengennya menulis manual, boleh. Kalau di copy paste gimana Pak? Ya kalau kita copy paste ya kita misalkan copy ini ya teman-teman, Ctrl C ya kita Ctrl V ya angkanya sama. Tapi kalau kita pakai drag tadi maka bilangannya akan urut, mau seberapa banyak pun kita akan urut gitu ya Pak. Misalkan dari sini ya boleh, yang penting angkanya urut teman-teman. Ini ketika ditarik ke bawah, nah ini terus sampai ke bawah ya akan urut ya, seperti itu. Nah misalkan kita buat nama yang paling gampang, saya buat abjad aja, Andi, Budi, Cynthia, terus yang teman-teman di kelas karyawan ada yang kerja di apotek Sininta tuh, boleh dibantu siapa? Dewi, Ella, adakah? Saya, Pak. Oh, siapa Bu? Ini Cininta. Bu dengan siapa Iya, ini? saya. Dengan siapa ini? Soalnya aku nggak bisa. Lidwina. Siapa? Lidwina. Lidwina. Sama dulu sama apa namanya? Arista duluan siapa? Masih duluan Arista atau Fadilah itu duluan mana? Nggak kenal, Pak. Nggak kenal, itu kakak kelas Saya ya? baru Baru. 3 tahun ini. Oh 3 tahun, itu kakak kelas yang awet di Sininta dan katanya pemiliknya baik. Katanya loh ya, saya nggak tahu. Betul nggak? Masih baik orangnya? Heri. Apa, Pak? Pemiliknya masih Yang baik? punya? Heeh. Masih Ya, bagus lah. baik. Saya. Karena terakhir piknik Pak di Bali lah, apotek Sininta, jadi saya hafal. Oke teman-teman, ini contoh saja nama-namanya, minta maaf kalau ada kesamaan nama. Nah jadi kita bisa membuat Excel ini sebagai perhitungan. Nah ini saya bold dulu. Misalkan nih saya bold dulu, anggap saja nilai kosong ya, maksudnya artinya headernya diabaikan dulu. Saya ngisi angka dulu, misalkan berapa ya, saya ngisi sembarang ya, nilainya bagus-bagus sih. Kalau ada yang mau ditanyakan sambil ditanyakan boleh kok, saya coba. Nah ini kan sama ya, nggak seru kalau sama. Ganti dulu. Karena kalau sama nanti hitungannya jelek. Pak izin tanya Pak. Iya. Silakan. Pak kalau misalnya mau bikin nama itu kan saya namanya Andi Purnomo, P-nya kan besar. Nah cara biar besar kecilnya tuh di awal aja otomatis bisa nggak ya Pak? Kalau mau besar kecil di depan itu kita pakai ini biasanya. Saya sih pakai ini sebentar ya. Tak lihat dulu. Alignment. Sebentar. Oh ini beda ya dengan Ctrl D. Sebenarnya saya pakai biasanya kalau di font. Nih pakai font. Oh nggak muncul juga. Jadi kalau di Excel kayaknya settingannya beda. Kalau di Word bisa dibuat huruf besar yang paling depan. Tapi kalau ini nggak bisa. Ada rumusnya sendiri kok. Nanti coba saya cek. Tapi setahu saya kalau kita mau pakai langsung dari sini ada settingan di align di font biasanya, tapi ini saya cek kok ternyata beda dengan di Word. Jadi mungkin bisa pakai rumus sih memang, cuma terus terang saya belum pernah pakai. Ya sementara itu yang saya bisa jawab. Karena kalau mau huruf besar huruf kecil itu juga berdasarkan karakter. Karena gini misalkan Andi
belakangnya siapa? Rahmat misalkan ya. Nah, bawahnya tuh Budi. Misalkan Budianto Sastro. Nah, jadi kalau kita membuat secara global, ketika kita membuat salah satu huruf jadi huruf besar, itu tidak bisa disamaratakan, artinya tidak bisa ditarik secara langsung. Kenapa? Karena frasenya beda. Jadi misalkan Andi itu kan karakter ya, karakter A, karakter N, karakter D, karakter I, itu 4 karakter, spasi 5 karakter. Nah, R-nya itu ada di karakter ke-6. Nah, kalau nanti kasusnya sel nomor C3 ini Budianto Sastro, itu kita rumusnya bisa ganti lagi. Jadi maksudnya ini rumus secara global. Jadi kalau misalkan kita mau pakai secara otomatis tadi yang diminta, maka rumusnya harus istilahnya disamakan seperti itu. Jadi kalau mau ganti satu-satu ya hemat waktunya, enggak hemat istilahnya seperti itu. Kayak Ella spasi Margi, misalkan. Margi. Lah ini kan juga karakternya beda. Frase pecahannya di urutan karakter ke-6, sedangkan C3 di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, yang nomor 6 C6 beda lagi. Nah, itu yang akan jadi kesulitan kalau kita pakai rumus secara langsung. Seperti itu, Mbak. Semoga nanti kalau saya ketemu coba. Tapi terus terang saya jarang pakai yang memang hal-hal seperti itu gitu loh maksud saya. Oke, saya lanjutkan. Nah, Terima kasih. oke. Nah, ini teman-teman, terus kemudian kalau misalkan yang pertama kita bisa lakukan adalah membuat rumus nilai rata-rata. Nah, saya percaya teman-teman sudah melewati fase data tunggal sehingga bisalah menghitung rata-rata. Nah, menghitung rata-rata ini caranya gimana teman-teman? Saya mintalah salah satu membantu saya. Kalau nilai rata punyanya Andi Rahmat ini berarti gimana? Mari kita rata-ratanya. Harus saya panggil. Soalnya saya nggak melihat itu. Nah, Mbak Eri. Ya, Pak. Oke, bantu saya menghitung nilai rata-rata Mbak Eri. Berarti rumusnya Pakai rumus apa manual, Pak? manualnya manualnya gimana Mbak Eri? Manual berarti ditambahkan dari berapa? D2 tambah E2 tambah E2 tambah F2 tambah G2 tambah H2 terus dibagi 5. Nah, oke, terima kasih Mbak Eri. Mbak Eri nunjuk temannya ya di sini ya. Ya, Pak. Habis ini nunjuk temannya siapa? Oke. Nah, nilai Wahyu, Pak. Oh, Wahyu, siap. Nilai rata-ratanya muncul teman-teman. Itu rumus pertama dengan cara yang panjang, yang secara konsep betul. Nah, kita juga pakai namanya average. Caranya sama, yaitu sama dengan AVG. Nah, ini ada average. Sebenarnya AVG aja bisa kok, AVG. Saya karena yang dipakai adalah D2 sampai H2, maka saya blok saja. Itu cara blok. Saya tutup, kurung tutup, saya enter. 83 juga. Nah, rumusnya average. Nah, kira-kira seneng yang mana? Mbak Wahyu pakai yang mana ya biasanya ya? Manual atau pakai rumus average? Yang sama kayak Mbak Eri tadi, Pak. Oh gitu ya. Nah, jadi di Excel ini Anda bisa menggunakan tanda baca titik 2. Artinya tabel yang dari D2 sampai H2 seperti itu. Nah, kalau misalkan ke bawah gimana? Misalkan saya menghitung nilai rata-rata ini, caranya berarti apa? Mbak Wahyu.
sama dengan average AVG lah, nggak apa-apa. Pakai caranya tadi berarti gimana? Menghitung jumlahnya, Pak. Menghitung rata-rata. Berarti kan ditambahkan dulu ya, Pak, dari yang yaitu ke bawah. Nah, jadi maksud saya menunjukkan kalau kita bisa lebih ringkas menggunakan titik 2 seperti itu Mbak Wahyu. Tinggal di kurung gitu, tutup, Pak. tinggal enter. Maka akan hasilnya 67,8. Kira-kira ada yang mau yang tidak percaya Langsung enggak? keluar ya, Pak. Langsung keluar. Yang tidak percaya boleh ngitung loh. Perlu ngitung ditunjukkan manual. Nggak usah lah ya, percaya bukan suruh percaya saja, tapi ini sudah dihitung secara computerized gitu ya. Nah, itu bicara soal nilai rata-rata. Nah, sekarang Mbak Wahyu siap-siap nunjuk temennya siapa lagi. Nanti kalau tak panggil, nunjuk siapa Mbak Wahyu? Mbak Nurtias, Pak. Nurtias, oke, Nurtias siap-siap. Nah, kita bisa menggunakan ini tadi baru tambah, terus apalagi kalau pengurangan saya kira. Jadi kalau di Excel semua tanda aritmatika dipakai, tambah, bagi, kurang, sama dengan, nah itu dipakai. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari nilai max sama min. Nah, misalkan dari yang saya bold ini Mbak Nurtias ya, Nurtias bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Nah, kalau saya pengen nilai dari yang saya bold ini, saya kasih bold. Saya minta untuk menentukan nilai paling rendah. Itu nilai paling rendah berapa angkanya Mbak Nurtias? 56. 56. Kenapa kok Anda tadi melihat dari serikot 1 sampai 10 ya? Sehingga menentukan 56 sebagai nilai terendah, betul ya? Iya, Pak. Nilai tertingginya berapa Mbak Nurtias? 90. 90. Nah, kalau ini kan tadi contohnya datanya sekian ya. Kalau misalkan datanya ada 100. Nah, kira-kira dari Mbak Tia sendiri caranya gimana? Apakah yo melihat gitu, ngurut ke atau gimana? Belum pernah? Belum, Pak. Belum. Tidak apa-apa, ini sekalian saja. Jadi kalau misalkan tadi Mbak Nurtias siap-siap nunjuk temennya ya, nunjuk siapa lagi. Kita pakai cara Mbak Nurtias tadi, kalau datanya 10, kita bisa dalam pengamatan mata teman-teman. Tapi kalau datanya 50, 100, kalau Anda ngurut ke ya waktu Anda habis. Seperti itu. Kita bisa pakai perintah namanya max dan min. Nah, caranya adalah misalkan kita cari max. Max adalah nilai tertinggi dari tabel atau dari yang kita pilih. Misalkan kita pilih ini ya teman-teman, di kolom D dari row 2 sampai row 11 kita kurung tutup, maka keluar nilai max-nya adalah 90. Pak tadi kan Mbak Nurtias min, nah pakainya nilai min, kita pakai min yang di sini, maka akan muncul angkanya kurung tutup, angka akan muncul 56, sehingga itu akan memudahkan kita akan mencari nilai yang paling rendah seperti itu. Kira-kira siapa ya nilai paling rendah? Nah, kebetulan di sini 56 ada 3 orang seperti itu. Mbak Nurtias nunjuk siapa lagi? Devita. Yovita, Pak. Devita. Devita. Ya. Iya, Devita ya. Mbak Devita bersama kita. Say hai. Iya, Pak. Oh ya, sebelahan apa piye iki? Enggak, Pak. Oh, enggak Pak, ya, tapi kan sebelah ruangan itu colek-colekan. Nah, ini tadi kita sudah nilai max, nilai min, terus nilai rata-rata. Nah, kalau total, saya kira kalau total nilai nggak akan sulit karena tidak dibagi gitu saja. Nah, sekarang yang harus kita mau lakukan misalkan adalah namanya menggunakan pembobotan. Oke. Misalkan menggunakan pembobotan.
Mbak Devita misalkan ya, anggap aja Mbak Devita ini mau menilai mahasiswa-mahasiswa di sini. Kira-kira kita akan memberikan bobot dari ini berapa persen Mbak Devita. Nah, dari presensi, tugas, UTS, UAS. Nah, ini total ya teman-teman. Ini total harusnya. Nah, kira-kira berapa persen Mbak Devita? Presensi berapa persen, tugas berapa persen, UTS berapa persen, UAS berapa persen? Yuk dibantu. Berapa persen Mbak Devita pengen berapa persen? Paham maksud saya Mbak? Halo. Ya, Pak. Ya paham ya maksud saya. Kira-kira mau berapa persen? Presensi berapa persen? Tuh berapa persen mau Nan? 10%. Presensi 10%. Ini saya zoom supaya tahu ya. Ini anggapnya 10%. Terus sebelahnya berapa persen? Tugas. Ini bebas loh ya. Menentukan sendiri loh dirimu loh. 15. 15%. Oke. Terus UTS berapa persen? 20. 20. 20. Terus UASnya berapa persen? 25. Loh, nek 25 ndak genep 100% tuh ya. Baru 70% loh. Walah lagi. 20. Ayo. Wah, ini kalau dosen nilainya C kabeh ra ono B iki. Lah 70% tok berapa berarti? Ayo dibagi diulang lagi. Mana yang perlu diganti? Yang UTS 30%. 30%. UASnya Yang UAS 35. 35. Belum nyampe loh. Loh masih 0,9 lah iki. Pelit banget iki. 35, Pak. Mana? Yang UTS. UTS 35. Masih kurang loh. Loh ya tahu kurang. Yang UASnya 45. Loh keluwehan wah iki piye iki? 40, Pak, 40. Oh, iya. Nah, ini sudah satu. Nah, sekarang kita menghitung dari data yang ada ini kita pakai Excel. Nah, kita pakai persentase teman-teman. Kalau kita mau buat mungkin nilai total dulu aja ya, nilai total. Saya buat nilai total aja. Oh, nanti kalau nilai total belum bisa nggak masuk rata-rata, nanti kita langsung ke nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Oke. Nah, caranya kita buat sesuai Mbak Devita tadi. Mbak Devita nunjuk temannya, Mbak. Nunjuk temannya siapa boleh? Siapa Mbak Devita? Mbak Ika. Mbak Ica. Mbak Ica, cek. Mbak Ika. Mbak Ika. Kita bisa langsung menghitung nilai yang ada di average-nya. Mbak Ika di sini? Mbak Ika. Iya Pak Priyo. Ya oke. Malam. Nah, sekarang kita mulai hitung. Caranya gimana? Kalau kita mau misalkan presensi hanya dipakai 10%, caranya gimana? Sepuluh persen kali 80 Nah, betul, 10% kali 80. Nah, jangan, kita nggak boleh nyebut 80. Kenapa? Nah, karena ini kan di bawah angkanya macam-macam. Jadi kita pakai kursor aja, kita klik D3 dikali 10%. Nah, untuk memudahkan kita pakai namanya titik. Kalau 10/100 berarti berapa? 0,1 gini ya. Untuk memudahkan. Terus lanjutnya berarti E berapa? E ini ya. E3 E3 betul dikali berapa? Kalau 15%. 0,15 betul. Terus tambah F3 kali 35%. Terus tambah lagi G3 kali 0,4. Nah, teman-teman ini saya kasih tinggi berarti dibagi berapa?
dibagi berapa Mbak? Dibagi 4 bukan Pak? Bagi 4, betul. Kita enter. Nah, masuk. Kok sedikit sekali Pak Priyo? Kalau dihitung manual, oh sebentar. Nah, sebentar. Kita salah ngitung. Karena ini kan sudah sudah nilai sesuai persentase, maka nilai yang diambil adalah bukan nilai yang dibagi rata-ratanya. Karena kan kita sudah ngasih persentase ini tadi, ya kan? Jadi kita tidak menghitung nilai rata-rata. Semoga paham. Berarti ya. tidak dibagi 4. Tidak, sorry, dibagi 4 karena kan sudah pakai persentase. Kecuali kalau tidak pakai persentase, kita bagi 4 gitu. Contohnya gimana Pak? Ya kayak tadi nilai rata-rata tadi gitu. Persentase. Oke. Sampai sini mudeng kalau kita pakai persentase? Bisa? Ada kesulitan untuk kita menghitung nilai menggunakan persentase? Siapa saja? Bisa ya Mbak Ika ya? Anda ada kesulitan? Bisa Pak Priyo. Bisa. Ini contohnya hanya 10 data saja, jadi kelihatannya gampang. Tapi nanti kalau Anda mau pakai ratusan data, it's okay, nggak masalah. Oke, terima kasih Mbak Ika. Mbak Ika nunjuk siapa temannya? Nunjuk temannya yang lain boleh loh, RPL loh. Apakah tadi karyawan semua saya nggak hafal? Mbak Ika menunjuk siapa? Mbak Rumi, Pak Mbak Priyo. Rumi, oke. Rumi Puji kah namanya? Ya betul ya, Rumi Puji ya. Ya Pak. Ya, terus kita akan membuat lagi. Oh ini teman-teman, sorting supaya ndak bingung. Kalau misalkan tak tanya ini ya, Mbak Rumi, menurut Anda nilai rata-rata paling rendah siapa? Namanya siapa? Mbak Rumi. Heri ya Pak ya. Heri berapa nilai? 52,8. Nah, kalau yang 52,8. 52,8. Kalau yang paling tinggi Itu Andi Rahmat, Andi Rahmat. 85,7. Betul. Karena ini datanya cuma berapa? 10. Betul ya? Kalau datanya ratusan, nah akan mumet kita untuk istilahnya untuk mencari nilai rata-rata tertinggi. Kita juga bisa namanya pakai sorting. Kita pakai data di sini. Nah, ini ada namanya gambarannya AZ panah ke bawah. Nah, jadi kita bisa pakai lowest to high, jadi paling rendah ke paling tinggi. Misalkan saya pakai kita box dulu kira-kira mana yang akan kita buat. Misalkan ini. Nah, ini kebetulan urut abjad ya, enak ya. Kalau kita berdasarkan nama ya. Ini bolehlah nilai rata-rata. Saya sort. Nah, ini kan ada expand selection atau continue to be in the current selection. Kita pakai expand saja, saya sort. Nah, kecepatannya. Saya ulangi. Saya pakai nilai rata-rata, saya sort. Kita expand selection, fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau kita hendak expand selection, nanti data-data di sini tidak berubah teman-teman. Tidak berubah gimana Pak maksudnya? Yang berubah adalah nilai rata-rata yang diurutkan. Kalau kita pakai expand selection, nanti akan diurutkan sesuai juga dengan datanya. Ini saya oke saja ya, saya sort. Nah, ini muncul teman-teman, betul tadi Mbak Rumi bilang
Kalau nilai terendahnya adalah Heri, betul nih Heri. Datanya ikut, jadi bukan hanya angkanya saja. Ian, nah, Joko berdasarkan, dan paling tinggi punyanya si Andi Rahmat. Saya pengen Pak sorting berdasarkan nama abjad. Nah ini tinggal di blok lagi, tanda panah ke bawahnya, kita expand lagi, kita sort. Nah kita balik lagi seperti itu. Ini adalah cara untuk memudahkan kita untuk short, istilahnya memperpendek atau supaya kita tahu siapa yang kita mau pilih, seperti itu ya. Apalagi bisa juga pakai kalau ini short secara lengkap nih. Nah ini contoh ya. Jadi kita buat, tapi nanti akan agak sulit kita kalau pakai ini karena dia misalkan kita mau short apa nih, nama, nim dan sebagainya, prefer ordernya apa. Misalkan kita mau buat nama ya, kita buat Z to A, kita balik Z to A. Z to A artinya dari yang paling tinggi ke paling rendah. Saya oke. Nah apakah karena ini kepilih semua ya teman-teman ya. Nah ini nggak mau nih, bentar saya cek dulu. Andi Rahmat. Jadi kalau kita pakai yang short secara lengkap ini mungkin agak miss di tadi contohnya yang saya contohkan tadi. Tapi prinsipnya teman-teman bisa pakai short. Nah ada lagi yang filter, ini sangat membantu untuk memudahkan kita berdasarkan kategoris. Kategoris gimana Pak? Oke, contohnya misalkan kita kasih data apa ya contohnya? Oh tempat tanggal lahir ya, tempat tanggal lahir misalkan Semarang. Mbak Rumi bisa dibantu temennya di siapa, sebutkan temennya yang lain. Eni Pak. Oh Eni. Mbak Eni bisa disebutkan tanggal tempatnya lahir Mbak Eni. Semarang, Pak. Lainnya Semarang. Lainnya Salatiga. Yo terus sebutkan aja yang ngalir yo. Salatiga, terus Ambarawa, terus Ungaran, terus oh ya Pak, ya, Boja. Boja itu masuknya masih Semarang yo, ngarang iki harus dicek iki. Apa Kendal ya? Pak. Kendal, nah itu Kendal jelas yo. Wah ini Nah, ya, Pak. nggak Klaten. Klaten nggak bisa ngarang iki koyoke ya. Nah ini saya contoh punyanya, mengikuti punyanya Mbak Eni ya. Nah kita pakai filter itu akan membantu apa Pak? Contohnya gini, kita mau filter di TTL ini, kita klik, nah muncul tanda panah ke bawah ini. Ketika diklik ini akan muncul record yang kategoris, artinya yang Ambarawa, dan misalkan saya pengen seleknya Ambarawa, saya klik, nah akan muncul cuma nama Cynthia. Artinya adalah filter ini untuk mencari yang mahasiswa yang tempat tanggal lahirnya Ambarawa, seperti itu. Kalau misalkan saya pengennya yang Semarang Pak, saya klik Semarang, maka muncul 2 orang yang tempat tanggal lahirnya adalah Semarang. Ini berguna kalau nanti teman-teman melakukan penelitian kategoris seperti itu. Jadi misalkan ini DM tipe 1, ini DM tipe 2, terus apalagi misalkan ini menggunakan obat A, obat B, obat C. Nah ini akan memudahkan pakai filter ini, sehingga akan muncul nih kalau pengujinya tanya yang pakai obat ini berapa orang, nah Anda tinggal filter aja, tidak perlu metani satu-satu seperti itu. Metani bahasa Indonesia apa ya, tidak perlu memilih satu per satu karena kita sudah pakai ini filter. Kalau datanya 10 enak, gampang. Kalau datanya ada ratusan
Ya toh, seperti itu. Mbak ini sudah pernah pakai filter? Filter apa, Pak? Ya ini contohnya filter, bukan filter Instagram loh, filter ini. Belum pernah. Belum pernah. Ya, ini kasih contoh untuk pakai filter sehingga nanti Mbak ini bisa memudahkan untuk memilih seperti kategorial seperti itu. Jadi kalau ini kan kategorial ya, tapi kalau NIM kayaknya nggak akan kategorial karena satu orang NIM-nya satu seperti itu. Jadi lebih penggunaan data menggunakan menggunakan filter seperti itu. Ya, Oke. tanya Pak, Oh iya, gimana? itu filter yang di menu home sama di data sama aja kan ya Pak? Soalnya aku biasanya pakainya yang di home itu juga kan ada filter tuh yang di ujungnya itu tuh. Di mana Bu? Kan. Ini kan Ya itu sama aja. sama aja kan ya Pak? Sama aja. Itu kan ada short A to Z, short Z to A, sama aja sih. Gitu. Fungsinya sama kok. Oke. Udah gitu, betul? Ini dengan siapa tadi? Bu Foni ya? Saya nggak lihat Google Meet-nya soalnya. Evi Pak. Oh iya, sorry. Saya keingetnya pokoknya yang arah Tangerang pokoknya. Ya, itu tadi yang filter sama sih nggak ada masalah. Terus apa lagi? Mungkin kemarin sudah tak kasih trik beberapa. Sekarang, nah ini yang agak perlu logik itu bicara soal if saya kasih contoh sederhana dulu aja ya supaya ndak bingung gitu ya. Misalkan saya kasih contoh tadi, oh ini aja ini detailnya tak kasih tambah satu lagi JK, ini anggap aja salah ya, L ding, sorry kalau andingan lah L ya, lagi ini P Cynthia P L. Ini juga bisa kategoris teman-teman. Dan gini, kalau ditanya Mbak Eni mau nunjuk siapa lagi Mbak Eni? Nah, Erni aja, Pak. Erni. Lempar ke Erni. Mbak Erni? Ya Pak. Kalau di sini kelihatan enggak laki-lakinya berapa, perempuan? Maksud saya L itu laki-laki, P perempuan. Maka kelihatan enggak berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan? Yang laki-laki 7, perempuan 3. 3, karena masih bisa dihitung secara tabel ya. Nah, nanti kalau misalkan kita data banyak ya kita pakai filter juga bisa pakai ini. Kita blok saja, tinggal kita kasih filter di sini. Data masuk ke filter. Filternya kita lupa kok ini hilang lah, kalau pengen ditampilkan ya tinggal gini aja. Tinggal di blok aja. Nanti muncul semuanya filter. Tapi kan kalau ini UAS nggak lucu ya, maksudnya artinya nggak berguna gitu. Tapi kalau JK ini berguna. PL berapa? Nah, oke, nah sekarang saya mau ajarkan teman-teman untuk sedikit berlogika sebentar ya, karena logika akar dari Excelnya ini saya hilangi dulu. Nah sekarang kita akan membuat, misalkan gini teman-teman, L itu apa sih ya, supaya tidak, misalkan gini ya, capek ya, L itu laki-laki, misalkan laki-laki, terus ini L laki-laki lah, ini ngetik terus ya kan juga capek gitu ya, kan capek lah. Makanya kita bisa pakai namanya if untuk memudahkan kita. Contohnya gini, jadi sederhananya adalah, perlu PowerPoint enggak? Saya lupa, sebentar. Benar, supaya enggak lupa. Nah ini contoh. Share screen saya sudah ganti ke apa namanya, PowerPoint. Sudah Pak. Sudah ya. Jadi ini apa namanya, kita kembali ke Excel dulu. Ini tak tunjukkan aja skripnya aja yang paling gampang. Nah, jadi
kita harus membuat sebuah rumus yang menyatakan kalau L besar itu adalah laki-laki. Maka rumusnya adalah sama dengan if kurung buka. Nah, ini kan kita bahasakan ada jika apa ya, atau kita pilih misalkan di sini D2 ya, sama dengan L besar, maka kurung buka tanda petik laki-laki. Oke. Else perempuan. Nah, maka L adalah laki-laki. Nah, sekarang kalau misalkan tak tarik ke bawah, P-nya di sini ke E4, kira-kira nanti jadinya apa, Mbak Erni? P4-nya nanti siapa ini? Jadi perempuan, Pak. Jadi perempuan. Nah, ini kan saya kasih contoh yang sederhana. Kalau misalkan di sini tak kasih P kecil, nanti E5-nya jadi apa, Mbak Erni? P kecil kan tadi nggak ada di karakter situ, berarti nggak kebaca, benar nggak, Pak? Ya kebacanya perempuan. Oh, masih tetap ya? Karena kita pakai iya. else. Istilahnya jadi gini, jika L besar adalah laki-laki, lainnya else. Jadi Anda mau kasih huruf apapun masih perempuan. Misalkan ini L kecil ya perempuan. Berarti yang dibaca cuman L aja. Belakangnya aja gitu ya. Oh, siap Pak. Nah. Jika D2 laki-laki, maka L berarti juga dibacanya dia P besar ya. Misalkan nih sebentar. Ini sama. Oh ya. Jadi dikasih apapun pasti akan keluarnya lainnya laki-laki. Maka kita bisa buat namanya parameter lain. Jadi ini misalkan jika D2L besar maka laki-laki, kita bisa kasih tambahan, Mbak. Jadi kita tambahkan di sini if lagi kurung buka, kita kasih di sini D2 sama dengan apa? P maka perempuan. P maka perempuan. Nah, maka kalau kita buat keterangan selanjutnya di bawah belakangnya ini kita kasih misalkan salah ketik. Saya taruh ke bawah. Nah, pasti muncul kata salah ketik, Mbak Erni. Karena yang kita masukkan di sini adalah L besar dan L dan P saja. Ternyata angka P besar juga dianggap sama. Teman-teman yang lain, apakah penjelasannya terlalu cepat? Nanti teman-teman bisa lihat di video nanti yang setelah saya akan upload seperti itu. Gimana, Mbak Erni? Bisa? Paham enggak kira-kira? Ini contoh ya, saja. paham sih, Pak. Nanti berarti kan fungsi if-nya kan yang penting apa? Misalnya itu kan yang L misalnya yang mana tadi? D2 itu kan L, berarti E-nya laki-laki. Nah, nanti kalau selain itu karakternya berarti kan bisa beda lagi artinya tuh, Pak. Betul. Nah, teman-teman yang perlu Anda waspadai, kenapa kok kayaknya menakutkan diwaspadai? Karena ada Excel yang Office yang lain itu tidak pakai koma, tapi pakainya titik koma. Nah, apakah yang di sini membuka laptop atau hanya saya yang buka laptop? Apakah ada juga teman-teman yang lain buka laptop? Bisa dibantu? Mbak Erni buka laptop enggak, Mbak Erni? Saya kebetulan nggak bawa, Pak. Nggak bawa di kafe lagi nih. Enggak sih, saya lagi kerja, Pak, di klinik. Oh iya itu suster yang ngamuk kayak. Iya.
Oke, ada lagi ada Mbak Eri biasanya buka laptop, Mbak Eri yuk. Mbak Eri apakah diri buka laptop? Enggak, Pak, pakai HP. Oh iya, yo nggak apa-apa. Saya tanya sih. Jadi, Soalnya sinyalnya lagi jelek kok Pak, hujan. hujan. Mbak Eri di rumah apa di rumah nih? Di rumah, Pak. Oh di rumah. Ya. Tak pikir pergi sama suaminya. Ya. Oke. Yang lain apakah ada yang buka laptop? Firly. Gimana Ken Saras kayak kabare? Luar biasa, Pak. Luar biasa hujan apa piye? Di rumah apa di kantor apa? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Habis Ya? hujan. Habis hujan ya. Buka laptop? Buka, Pak. Buka. Nah, Excelnya jenengan pakainya pembaginya ada koma atau titik koma? Sebentar, saya buka ya, Pak ya. Ya, boleh. Pembaginya yang di mana ini, Pak? Nah, yang ini. Misalkan coba nulis sama dengan if gitu ya. Kurung buka. Lah, ini tuh ada tak besarinnya. Nah, sama dengan If kurung buka. Ya. Muncul enggak? Ya, Pak. Terus ini bawahnya Muncul. ada logical test, koma atau titik koma? Tes value if true titik koma. Titik koma lah, beda toh. Jadi nanti Titik koma. kalau misalkan Mbak Firly ngetik ya pakainya jangan kayak saya. Ini kan saya pakainya ini apa namanya? Pakainya koma. Ya toh. Nah, nanti nek dirimu ngetik ya pakainya yang titik koma seperti itu. Kenapa kok begitu Pak? Ya memang ada office tertentu atau tipe tertentu atau versi tertentu yang mintanya titik koma. Lah ini kemudian punya saya adalah koma. Ya, ini yang seperti yang kita perlu waspadai. Oke gitu ya Pak Firly. Nah sebenarnya ada satu yang paling krusial ya, tetapi ini agak panjang. Nah saya kasih waktu deh boleh. Kalau misalkan kita siapa yang masih ingat nilai berapa yang di farmasi itu kalau nilainya dapat A? Misalkan nilai berapa tuh sudah nilai A? Ada yang buka itunya enggak? 80 Pak Bisan. 80 ke atas A ya? Iya. Ke atas A. Terus berapa lagi? 70 ke 79 apa itu? B Pak. B. Terus 60 69 C, betul ya? Terus 50 59 D. Terus kurang dari 40 adalah E. Nah, gimana Pak? Nah, saya kasih waktu deh beberapa untuk misalkan buat supaya nanti di sini akan muncul nilai huruf. Ini kan kalau kita secara manual gimana Pak? Maksudnya kita nunjuk secara manual. 85 berarti apa? A ya? Betul enggak? A. Iya Pak. 76 B. 65,9 A. A. E. B. C C. toh. C ya. C. 72,55 B. B. Nah, sekarang saya tanya ya. Kalau ada anak mahasiswa yang nilainya 59,9 itu nilainya apa? D, Pak. D apa C? D. Ya. Bisa D, bisa C. Kenapa kok saya bilang bisa D, bisa C? Bisa D karena memang komputer membaca 50 sampai 59 itu D. Bisa C kalau dosennya ngasih nilai tambahan 1 poin. Jadi angka 60 itu jadi C lah. Itu bedanya antara dosen dan komputer. Kalau sudah komputer ya kalau nilainya jelek ya saya nggak bisa kenal, oh anak ini rajin, anak ini
apa namanya, tidak pernah terlambat, tugas nggak pernah telat lah, itu komputer nggak mudeng seperti itu. Yang ngerti pokoknya ngerti ini nilainya 59,9 ya itu D gitu. Itu bedanya antara manusia dan komputer. Nah sekarang kita akan membuat rumus agar muncul lah. Kalau gini terus misalkan datanya ada ribuan, nah, kesel jawab gitu ya, maka kita harus pakai rumus teman-teman. Yuk paling gampang pakainya apa ya rumusnya ya, supaya paling gampang. Maka kita pakai rumus yang sederhana, paling tidak kita pakai sama dengan apa? If apa teman-teman? Nilai yang kita tuju adalah targetnya adalah sumbernya adalah K2 ya. K2 paling gampang kita buat paling 40 dulu. Kalau K2 kurang dari teman-teman masih ingat ya tanda kurang dari dan lebih dari? Masih ingat? Tadi sampai soal Masih, Pak. Nah, kita bisa pakai itu untuk merumuskan. Jadi misalkan K2 kurang dari 41. Nah, misalkan. Maka nilainya apa berarti dia kalau kurang dari 41? Ya. Betul ya? Betul enggak? Iya, Pak. Betul. Terus kita mau ngasih D, berarti if sama dengan if kurang buka K2 berarti berapa? Setelah kurang dari 59, kurang dari 60 misalkan, kurang dari 60 ya toh, maka adalah D. Terus kita buat lagi koma lagi if K2 kurang dari 70 maka nilainya C. If kurang buka K2 kurang dari 80 maka nilainya adalah B. Lainnya saya kasih gini aja A. Gitu ya. Nah sekarang tadi siapa ya? Setelah sampai siapa aku lupa tadi. Mbak Bu Rumi ya? Erni. Oh Erni, Mbak Erni, siapa Erni? Nunjuk siapa ya? Mbak Desi. Desi apa Daisy? Daisy. Oh Daisy ya. Karisma lancar, aman Karisma? Aman terkendali, Pak. Aman terkendali. Kemarin saya kesana enggak ketemu Bu Daisy ya. Bosok. Nah, kalau Bu Desi dapat misalkan lo ya, contoh lah 60,6 nilainya apa, Bu? C, Pak. C. 60,6. Oke. Kalau dapatnya 76,3. B. Wow, pinter banget ya. Nah, kita tadi sudah hitung pakai rumus, tinggal kita tarik ke bawah. Bener nggak dicocokkan? Betul enggak? 5995D. Betul enggak teman-teman? Betul ya. Bu Desi cek ya. 72B, benar. 65C, betul. Nah, ini C. 5995D rugi enggak? Harusnya apa? Harusnya C ya, Pak. 599. Ya harusnya tetap D. Kenapa? Karena rumusnya kita sudah buat kurang dari 60. Kecuali kita membuat sebuah pengecualian gitu ya. Misalkan ini kurang dari diganti rumusnya, maka akan ganti. Tetapi karena kita sudah buat kesepakatan dari awal, jika kurang dari berapa ini? 59, maka keluarnya adalah D ya. Seperti itu. Contoh yang kita bisa pakai gitu teman-teman. Mungkin ini contoh yang biasa kita temui gitu ya. Maka
contoh misalkan kalau di farmasi itu kalau di farmasi itu tahu enggak misalkan tekanan darah normal itu berapa, tahu enggak? Kan pakai tensi toh. Bisa betul enggak kalau pakai tensi? Kalian itu Iya, enggak sih? Pak. Berdasarkan umur loh, Pak. Berdasarkan umur juga ya? Iya. Kalau anak-anak berapa, dewasa berapa gitu ya? Iya, ada kategorinya, Pak. Kategori. Berapa. Heeh. Kayak ya, Pak. Oh ya, siap-siap. Yang ya mungkin karena kita di farmasi nggak begitu nggak bersinggungan ya, karena kita kaitan dengan obat. Nah, kalau kita pakai kategori juga bisa pakainya if-nya pakai double. Nah, contohnya gini, kalau jadi contoh tadi tanya tensimeter, tergantung Pak, dewasa, anak ya toh. Nah, tergantung usia Pak. Lah, nanti tergantung usia juga pasti kaitan juga dengan nilainya. Termasuk contoh ini. Asam urat, nilai asam urat itu kan cowok sama cewek berbeda, betul enggak? Betul lah, makanya kalau kita penentuannya pakai if ya kita harus pakai dua kategori. Jadi antara laki-laki atau perempuan gitu. Kalau laki-laki batas atasnya sampai berapa ya? Dianggap bahwa dia asam uratnya tinggi itu berapa nilainya? Yang tahu bisa bantu jawab? Tergantung laki-laki apa perempuan Nah, juga. kalau laki-laki saya tanya, kalau laki-laki berapa? Enggak lebih dari 8 ya? Hah? Betul enggak? Enggak lebih dari 8. 7 kayaknya. Iya, kalau 7 ya betul. Enggak lebih dari 8 kan? Kecuali enggak lebih dari 7. Iya. Nah, Enggak lebih dari. ayo. Ya memang ini bukan kompetensinya kali ya, teman-teman ya, karena di farmasi enggak pegang ini, Pak. Oke, is oke. Ya, Pak, tetapi itu bisa kita pakai untuk pakai if. Jadi misalkan ada data nih 100 orang. Lah, ini tuh mau masuk nilai tinggi apa nilai rendah. Kalau kita milih satu-satu waktu kita habis, maka kita bisa menggunakan if ini ya toh. Maka teman-teman tidak usah bingung. Maka kalau misalkan ini datanya banyak ya nggak masalah ya toh, mau diminta datanya 100 atau berapa, oke aja, tinggal kita tarik itu ya. Pak, datanya ditambah lagi Pak, dari kepala instalasi nambah Pak, ya is oke, tinggal dari rumusnya ini tinggal Anda tarik ke bawah aja, maka muncul ya. Terus kita mau nilai hurufnya, kita sorting ini, filter saja. Saya pengen yang muncul nilai C saja. Nah, maka nilai C saja yang akan muncul. Ada 4 anak yang nilainya C. Yang nilai A berapa ya? Saya pengen lihat yang A. 2 orang tok. Pengen nilai D. Dia akeh banget. Nah, ini cara simpel dan sederhana yang kita bisa pakai di kegiatan atau aktivitas sehari-hari kita. Oke teman-teman, sementara itu ada yang ditanyakan? Ada yang menanyakan teman-teman? Pak, itu ada tulisannya di materi enggak, Pak? Oh ya, nanti tak kasih. Kan nanti di itunya Kak, saya kasih rekamannya nanti Kak, saya kasih. Ya. Ya, makasih Pak. Oke. Kenapa enggak saya kasih PowerPoint-nya? Sederhananya adalah kalau diberikan PowerPoint-nya mungkin hanya kopas gitu ya, kita kopas masukkan di situ. Tapi kalau sambil menulis, akan jauh lebih lebih merasakan, sehingga pasti lebih ingat tuh. Pak, itu tadi yang if tuh tadi kurung buka tok ya Pak, enggak pakai kurung tutup ya Pak? Tutup. Jadi setiap dibuka harus ditutup Bu, enggak boleh cuma buka tok. Jadi buka sama tutup. Bentar, saya nyimpen dulu filenya di Polteka pelajaran ganjil 122. Ini genap ya.
Oke, sudah. Seperti itu. Sorry, saya ulangi lagi soal kurung buka, kurung tutup. Jadi kalau di kurung buka ya harus diakhiri dengan kurung tutup. Nah ini teman-teman ya, ini kurung buka ditutup di ujung. Nah ini kan ada ini ya, apa namanya, warna-warnanya ya. Ini setiap if ada warnanya, ini ada merah, ungu, kalau nanti dilihat ya hijau, hitam. Nah ini sebagai penutup. Kalau misalkan kita tambahkan juga boleh ya, tambahkan satu lagi, ini tambah satu lagi. Karena kalau misalkan if nya nggak pas teman-teman, oh ini juga, ini contoh ya nggak pas, saya hapus dulu. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak Priyo izin bertanya. Ya. Kalau misalnya kayak yang tadi Excel-nya itu kan kalau punya Pak Priyo yang rumusnya Koma. if tanda koma. Ya. Kalau yang tandanya titik dua berarti komanya itu diganti Diganti. tanda titik dua menyesuaikan gitu Pak. Sorry, bukan titik dua, titik koma. Nanti supaya tidak salah. Maksud saya Betul, ya. maksud Ya, saya nggak apa-apa. titik koma. Ya, titik koma. Soalnya nanti titik dua artinya lain. Artinya itu sampai. Ya. Iya maksud saya tadi Siap. Pak titik koma. Oke, enggak apa-apa. Pak, kalau sampai selama-lamanya tandanya apa lah, aku ya kurang ngerti. Cuma pokoknya saya tahunya kalau titik dua itu sampai. Oke, gitu. Terima kasih. Ada lagi? Habis ini kuliah toh? Pak, mau tanya Pak. Ya. Pak itu kan if-nya angkanya genap ya. Kalau ada koma gitu bisa nggak sih Pak? Oh, boleh. 41,5 Boleh. gitu atau Misalkan ini ya, Oh, boleh. 41. Tapi pakainya titik. Gini. Oh, pakainya titik Betul. bukan koma ya Pak? Ya jangan, karena ini saya pakai koma lagi, nanti pasti error. Misalkan ini saya buat 60,5 ya, nanti pasti error. Too many argument. Nah ini pakainya titik. Jadi ini jadi mindset yang keliru juga. Kita kan di Indonesia, kalau misalkan 10.000 itu kan 10.03 kali. Kalau kita masuk luar negeri pakainya koma teman-teman. Kalau titik itu artinya komanya kita. Iya ngomongnya ya. Pokoknya ketika kita ngomong koma ya di Indonesia pecahan desimal, maka kita harus pakai titik. Loh kok Excel gitu ya Pak? Ya iyalah yang buat orang luar negeri. Coba yang buat orang Jogja gitu ya. Ya pasti nanti akan mengikuti kita. Tapi karena ini barangnya dari luar negeri ya kita pasti mengikuti dari alur dan budayanya mereka. Seperti itu. Jadi kalau mau pakai koma ya nanti titik seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Saya ini penasaran Pak, 59,5 saya buat ini aja lah Pak, 59 kurang dari 59,99. Ini apa ya Pak? Kok nggak bisa kurang dari, harusnya masuk ya. Kalau kita buat, oh ya berarti belum ditaruh, misalkan kurang dari 59 harusnya masuk. Nah ini kalau 5, saya kira tidak ada masalah seperti itu. Ini contoh aja. Itu begitu teman-teman kaitan dengan Excel. Ada yang tanyakan? Atau sudah cukup? Saya matikan recordingnya.